Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal pertama sekolah anak-anak. Di pendidikan dasar ini diharapkan terbentuk nilai-nilai karakter yang dapat menjadi bekalan bagi anak-anak untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Merujuk pada program pemerintah melalui pendidikan karakter PPK, SDIT Permata Bunda menghadirkan 3 karakter yang dimunculkan dan diharapkan menjadi karakter yang utama pada siswa-siswi SDIT Permata Bunda, yaitu karakter sholat, Al-Quran, dan juga ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama Ica dalam acara baru kita, yaitu podcast dengan tema Celoteh. Di podcast kali ini kita akan kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa dan itu dari kelas terkecil yang ada di sini. Siapakah dia? Mari kita sambut tamu istimewa kita. Hai. Halo, hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin dulu dong, siapa namanya? Aisyah Fahira Ahmad. Kurang keras deh kayaknya. Nanti sahabat SDIT Permata Bunda belum tidak bisa mendengar suara Aisyah yang imut-imut. Siapa namanya? Aisyah Fahira Ahmad. Oh, keren. Mantap. Aisyah kelas berapa sih? Kelas 1 Al-Kindi. Kelas 1 Al-Kindi. Masya Allah. Di kelas 1 Al-Kindi itu dulu ini ya belajarnya online ya. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah PTM ya. Tapi berisik juga di kelas. Oh, berisik di kelas. Iya, Aisyah pernah dengar nggak Ustazahnya pernah bilang bahwa di SDIT Permata Bunda itu ada 3 karakter yang harus dicapai. Pertama adalah karakter apa? Sholat nih pinternya. Yang kedua karakter ngaji, karakter Al-Quran. Yang ketiga karakter apa? Karakter ramah. Nah, kebetulan kita memang baru sampai di karakter Al-Quran ya, karena kita baru mulai aktif sekolahnya, PTM-nya itu baru beberapa bulan ini. Jadi kita akan di sekolah itu baru menerapkan 2 karakter, yaitu karakter sholat dan karakter Al-Quran. Nah, kalau Aisyah ini setelah ustazahnya sering mengajarkan tentang sholat, terus juga mengajarkan bacaan sholat, Aisyah udah mulai rajin nggak sholatnya? Nggak terlalu. Hah? Nggak terlalu. Kenapa sih kira-kira Aisyah nggak? Oh, jadi sholat itu ada berapa waktu? Aisyah tahu nggak? Aisyah boleh lihat ke sana? Nah, sip. Oke, sekarang saya tanya lagi. Aisyah. Tos dulu deh, tos, biar semangat. Takbir. Allah Akbar. Oke, keren. Aisyah tahu nggak sholat itu ada berapa waktu? Sebenarnya ada 50 waktu, tapi dikurangin terus jadi 5 waktu. Masya Allah, itu peristiwa apa Aisyah? Aku tahu sendiri. Ya, peristiwa apa sih yang dikurangi 50 waktu jadi 5 waktu? Peristiwa Isra Mi'raj. Keren loh. Jadi sekarang ada berapa waktu? Sekarang 5 waktu. 5 waktu. Suara yang keras dong. Ada berapa waktu? Ada 5 waktu. 5 waktu. Coba disebutin. Sholat apa aja? Ada maghrib, Isya, iya, Asar, betul. maghrib. Ulangi. Maghrib, Isya. Ulang ya. Kita ulang dari sholat maghrib. Coba. Maghrib. Berapa rakaat? Maghrib 3 rakaat. Oke, terus sholat Isya berapa rakaat? Isya 4 rakaat. Oke, terus sholat apa lagi? Subuh berapa rakaat? 2. Oke, terus sholat apa lagi? Siang hari sholat?
Zuhur. Berapa rakaat? 2 juga. 4 rakaat. Terus terakhir salat apa? Asar. Asar berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat. Nah, dari 5 waktu salat ini Aisyah sudah melaksanakan semua? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Masih ada yang bolong ya? Iya. Salat apa itu? Yang bolong? Kadang-kadang sholat subuh. Oh, kadang-kadang sholat subuh. Kenapa kira-kira? Males. Males. Ngantuk ya? Mager. Mager. Aisyah mager. Masa sih Aisyah mager? Ustazah sering lihat Aisyah tuh lari sana, lari sini. Tapi kok mager ya? Baik. Terus sholat apa lagi? Aisyah boleh nggak lihat ke sana? Oke. Aisyah. Terus sholat apa lagi? Teman-teman semuanya mau UR 3. Oh, teman-teman mau IWR 3 tapi Aisyah masih IWR 1. Tapi Aisyah tetap semangat kan belajarnya? Tenang. Aisyah walaupun teman-temannya sudah IWR 3 dan Aisyah masih IWR 1, Ustazah doakan Aisyah bisa menyusul temannya langsung ke IWR 4. Tapi gimana caranya biar Aisyah bisa nyusul teman-temannya? Ngaji terus. Oh, ngaji terus. Pinter banget sih. Belajar terus ya. Di rumah dan di sekolah. Nah, jadi Aisyah tahu nggak kalau ketika kita mengaji menggunakan IWR itu ada adab-adabnya. Tahu nggak Aisyah apa? Nggak tahu. Nggak tahu? Belum tahu? Oh, nanti dikat aja itu. Oh gitu ya Aisyah ya. Jadi teman-teman Aisyah sudah di IWR 3 dan Aisyah masih di IWR 1 ya. Udah mau UR 2. Udah mau IWR 2. Ih keren loh, Aisyah keren banget. Salah satu temennya itu udah mau UR 3. Salah satu, nggak semua kan? Berarti kalau kebanyakan teman-teman berapa? Nggak tahu. Nggak tahu Aisyah. Nggak Kalau tahu. Aisyah udah mau IWR 2 ya. Iya. Nah kalau habis nanya apa lagi ya? Aisyah, mukaku. Aisyah sini. Kamu deh. Jadi tadi tipsnya Aisyah supaya bisa mengejar teman-temannya apa tadi nak? Ngaji terus. Ngajinya harus apa? Tertib ya. Ya nggak Aisyah? Ya. Aisyah senang nggak sih kalau ngaji? Senang ya? Aisyah lihat kamera dong biar kelihatan muka cantiknya. Nah gitu. Aisyah senang ya ngaji ya? Pernah nggak Aisyah sehari gitu nggak ngaji? Pernah nggak? Pernah. Rasanya gimana Aisyah? Nggak tahu. Rasanya nggak tahu. Kayak ada yang kurang gitu nggak? Ya biasa ngaji terus nggak ngaji ya. Jadi kayak ada yang kurang ya Aisyah ya? Masya Allah keren sekali. Di usia Aisyah yang masih 7 tahun ini sudah terbiasa untuk ngaji, sudah mau terbiasa untuk melaksanakan sholat lima waktu. Itu udah keren banget sebenarnya Aisyah. Nah, Ustazah doakan semoga Aisyah bisa lebih semangat lagi ya ngaji dan sholat 5 waktunya. Kalau teman-teman Aisyah kira-kira ada nggak sih yang nggak sholat 5 waktu? Ada nggak yang nggak pernah sholat? Nggak ada, semuanya sholat. Iya, Masya Allah, berarti keren ya teman-teman Aisyah dan Aisyah ini. Kalau misalnya Aisyah melihat temennya yang nggak sholat, Aisyah gimana? Marahin. Marah?
Marahinnya gimana Aisyah? Nggak tahu. Praktekin sih marahinnya gimana? Nggak mau. Nggak mau. Baiklah. Mungkin bukan dimarahin ya Aisyah ya, tapi diajak. Misal Aisyah lagi main tuh, main sepeda, terus udah azan berkumandang, terus Aisyah ngapain? Ke masjid. Ke masjid? Emang ada mukena? Minjem kena awat yang di atas. Oh, pinjem mukena awat yang di atas. Ih, keren loh, hebat. Jadi sholatnya tanpa disuruh ya Aisyah ya? Hah, Masya Allah, keren banget sih Aisyah. Tapi kadang-kadang disuruh. Oh, kadang-kadang disuruh, tapi kadang-kadang nggak disuruh. Keren. Masya Allah. Tos dulu Aisyah, keren. Dua-duanya dong tangannya. Aduh, megang bola ya susah. Oke, mantap sekali. Baik sahabat SDIT Permata Bunda. Masya Allah ya, itu tadi Ada lagu, guys. Apa? Ada lagu. Ada lagu, mau nyanyi? Enggak. Coba Aisyah mau nyanyi apa? Aduh, Taunya iya. Big Box. Hah? Big Box tahu. Gimana coba? Oh iya saja lupa loh tanya satu lagi tadi. Kalau sebelum sholat itu apa yang harus kita lakukan? Nunggu. Ngaji. Sebelum sholat Aisyah ngapain? Wudhu. Nah, Aisyah udah tertib belum wudhunya? Nggak terlalu tertib. Hafal nggak ini apa namanya tepuk wudhu? Apal. Coba sih nyanyi yang keras. Ayo, gimana? Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan nyampe ke siku, kepala 2 telinga. Terakhir cuci kaki, langsung berdoa. Keren. Jadi syarat sahnya sholat adalah berwudu. Nah, Ustazah doakan nanti Aisyah wudunya bisa lebih tertib ya. Keren loh. Pokoknya anak sekecil Aisyah sudah sadar mau sholat, mau wudu, mau ngaji, itu sangat luar biasa. Ustazah doakan semoga Aisyah tambah solihah dan nanti masuk surga ya. Ya. Oke. Oh iya, Ustazah mau tanya lagi. Aisyah, katanya kalau kita rajin baca Al-Quran itu kita bisa masuk surga dan bisa menyelamatkan siapa ya? Orang tua sama kakak. Menyelamatkan orang tua, kakak, terus siapa lagi? Ada lagi nggak? Sama adik. Sama Kalau adik. punya adik. Oh, nggak punya adik, mau punya adik? Mau. Oh, mau. Doa ya. Saya juga mau punya adik. Jadi Aisyah, kalau kita rajin baca Quran, kita bisa menyelamatkan orang tua. Aisyah kira-kira mau nggak menyelamatkan orang tua? Mau. Caranya tadi gimana? Berdoa. Caranya berdoa dan rajin Ngaji. Rajin ngaji sama sholat. Masya Allah. Itu teman-teman, itu sahabat SDIT Permata Bunda, tips dari Aisyah. Jadi kalau kita ingin masuk surga, kemudian ingin menyelamatkan kedua orang tua, mengajak mereka ke surga, maka kita harus rajin sholat, harus melaksanakan sholat 5 waktu, dan juga harus rajin ngaji. Gitu kata Aisyah. Betul ya Aisyah ya? Iya betul. Betul, hebat loh, anak hebat ini namanya. Baik sahabat SDIT Permata Bunda, cukup sekian podcast kami berdua dengan sahabat SDIT Permata Bunda. Cukup sekian obrolan kita bersama Aisyah. Nanti akan dilanjut dengan Ustazah Andin yang akan ngobrol lagi dengan kakak kelas. Baik, kita tutup ya Aisyah ya. Kita tutup dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Masya Allah, alhamdulillah alamin. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aisyah. Tos dulu dong. Oh, mantap. Ya, oke, teman-teman. Balik lagi ya. Bukan balik lagi sih, tapi masih satu podcast. Oke, kalau tadi ada Ustazah Ica dengan bintang tamunya yang Masya Allah ya. Ada Ananda Aisyah dari kelas 1 Al-Kindi. Nah, sekarang Ustazah Andin juga punya bintang tamu yang gak kalah kerennya. Yaitu ada Ananda Eza dari kelas 6 Ibnu Khaldun. Oke, Eza, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ustazah. Alhamdulillah, masih puasa? Puasa. Pasti dong, anak soleh harus puasa. Iya enggak? Bukan anak soleh lagi ya, tapi memang seluruh umat muslim diwajibkan untuk berpuasa.
Oke, kita lanjut ya. Tadi kita udah menyaksikan bareng-bareng tuh podcast yang diisi oleh Aisyah ya. Eza tahu nggak sih Aisyah itu? Kenal? Nggak Nggak kenal. tahu, nggak kenal. Oh, nggak pernah ngeliat malah. Gitu ya. Ya, tadi tentang karakter sekolah. Karakter yang diajarkan di sekolah. Kan ada 3 karakter. Nah, karakter yang pertama itu karakter sholat, Al-Quran, dan karakter ramah. Tapi dikarenakan sekolah ini kita baru 2 bulan, 3 bulan ya. Jadi kita baru bertemu dengan 2 karakter yaitu sholat dan Al-Quran. Nah, jadi seperti Aisyah tadi itu, Ustazah Andin juga mau bertanya tentang karakter sholat dan Al-Quran. Oke, santai ya. Santai. Oke, kayak di pantai ya. Oke, Eza, menurut Eza nih tentang karakter sholat, ada nggak nih kendalanya gitu? Pasti ada kendala. Dalam kehidupan sehari-hari Eza nih, kendala yang Eza alami dari karakter sholat itu apa? Gadget ya. Wah, kendalanya gadget. Aduh, ada gadget di depan. Oke, kendala yang utama pastinya gadget ya kalau kata Eza. Oke. Tapi dengan kendala yang ada nih, Ustazah Andin mau tahu nih, Eza sholatnya 5 waktu? 5 waktu alhamdulillah. 5 waktu alhamdulillah. Tepat waktu? Ada tepat ada yang Oh, itu mungkin kendalanya ya. Di situ ya tentang waktunya, ketepatan waktunya ya. Karena lagi-lagi nih ya. Gadget. Oke. Terkait ketepatan waktu. Nah, selain tentang karakter sholat tadi, Ustazah Andin juga mau bertanya tentang kendala di karakter Al-Quran, tentang tilawah nih. Ada nggak sih? Ada juga? ada juga. Oh, ada juga. Apa nih kalau tilawah? Sama kendala gadget juga. Gadget juga. Gadget ini memang racun dunia ya. Oke, Eza. Tadi Eza bilang kalau gadget itu jadi kendala tilawah ya. Eza kelas 6 kan? Kelas 6 itu punya SKL tilawah. Ya, berapa sih SKL tilawahnya, Eza? 3 lembar. 3 lembar. Kalau dari kendala yang ada, selesai nggak tuh 3 lembar? Selesai. Selesai. Kira-kira nih, berapa? Berapa lembar atau mungkin berapa kali hatam tuh dalam sehari? Nggak nyampe hatam ya. Oh, nggak nyampe hatam. Berapa sih dalam sehari tilawahnya Eza? Paling 3 sampai 4 juz. Masya Allah, teman-teman dengar? 3 sampai 4 juz. Jadi nggak sabar nih Ustazah Andin pengen tahu tips dari Eza. Tapi sabar dulu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Ustazah Andin aja, Masya Allah, di luar ekspektasi itu harus istiqomah itu ya Eza ya. Dan itu setiap hari tuh, Setiap hari. nggak pernah per lembar. Per lembar pernah. Nah, Tapi sekarang udah juz. baik. Wah, ada calon ustaz di samping Ustazah. Oke, Eza. Oke, tadi Ustazah Andin pengen banget tipsnya ya. Pasti teman-teman juga pengen tahu juga tips dari karakter sholat dan tilawah ya Eza ya. Ya, oke, ini ada 2 langsung ya. Menurut Eza, gimana sih caranya supaya si kendala ini atau ya supaya si gadget ini nggak mengganggu kita dalam sholat dan Al-Quran, itu gimana tuh? Waktu gadget harus dibatasi pasti. Ya, oke, harus dibatasi ya waktu gadgetnya ya. Oke, dari Eza sendiri nih, berapa lama Eza main gadget dalam sehari? 1 jam sehari. 1 jam sehari, oke. Kita catat dulu ya. Tips gadgetnya cuma 1 jam sehari. Terus, Selain membatasi waktu pemakaian gadget nih, ada yang lain nggak? Mungkin diawasin. diawasi orang tua. Ngomong-ngomong tadi kendala Eza di sholat itu tentang masalah ketepatan waktu ya. Jadi Ustazah Andin tuh pernah dengar ada 2 sholat yang memang sukar dilaksanakan. Jadi sholatnya itu memang sulit untuk dilaksanakan. Ada 2 sholat 2 waktu, yaitu ada sholat subuh sama sholat asar. Nah, sholat subuh itu karena memang waktunya orang istirahat ya. Kalau sholat asar itu adalah waktu orang-orang lelahnya bekerja.
Nah, dari dua sholat ini ada nggak sih yang sering terkendala? Ada. Ada subuh atau asar? Subuh. Lalu tipsnya untuk salat subuh nih, apa tuh Zah? Supaya tepat waktu Zah. Dukungan orang tua. Bang. Gimana tuh dukungannya dari orang tua? Alarm alami. Alarm alarm. Alarmnya pakai air? Iya, pakai air. Pakai air. Masya Allah. Tapi memang namanya juga harus tepat waktu ya Zah ya. Iya. Eza terima? Terima. Ya dong. Demi ya supaya Eza bisa menjaga sholat ya Kak ya. Selanjutnya itu tips tilawah yaitu 3 sampai 4 juz. Apa itu tipsnya, Eza? Tipsnya setiap habis sholat itu biasanya ngaji setengah juz, paling banyak 1 juz langsung. Setiap habis sholat 5 waktu ya. Ya. Jadi duduk setelah sholat itu minimal 5 lembar setengah juz ya. Setengah juz. Maksimal itu 1 juz. Nah, kalau misalkan sholat 5 waktu tuh 1 juz, berarti bisa 5 juz tilawahnya. Masya Allah. Oke. Baik teman-teman, itu tadi tips ya dari Eza baik sholat maupun tilawah. Tadi kita dengar bersama-sama kendalanya adalah gadget ya. Baik sholat maupun tilawah itu kendalanya gadget. Dan tipsnya yang pertama Membatasi pemakaian gadget ya. Oke, membatasi waktu pemakaian gadget. Lalu selanjutnya ada dukungan dari orang tua ya. Oke, dukungan dari orang tua. Selanjutnya juga ada memberikan waktu untuk tilawah ya. Kalau Eza tadi ada setiap ba'da sholat. Oke. setiap pada sholat itu kalau Eza sekali duduk setiap pada sholat bisa minimal 5 lembar atau setengah juz dan paling banyak 1 juz. Oke, Eza. Kan tadi kita dengar sama-sama Masya Allah tilawahnya. Tapi Ustazah Andit mau denger sih, ada nggak sih ayat atau surat yang berkesan banget buat Eza? Ada. Ada. Kita momen Ramadan nih. Nih. Kira-kira ayat apa tuh? Apa menyangkut dengan Ramadan juga? Iya, menyangkut. Menyangkut dengan Ramadan. Oke. Tebak-tebakan kita ya. Oke, menyangkut dengan Ramadan. Di juz kedua? Juz kedua betul. Betul. Apalagi ya? Langsung aja Eza, surat apa? Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Al-Baqarah ayat 183. Nah, teman-teman, sekarang kita saksikan bersama ya penggalan dari Eza yang akan tilawah mengumandangkan ayat suci Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 193 dan selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, summa sadaqallahul azim. Ya, itu tadi tilawah dari teman kita Eza dari kelas 6 Ibnu Khaldun. Terima kasih ya. Ya sudah. Sudah bersedia untuk hadir di podcast siang hari ini. Masih kuat kan puasanya? Masih kuat. Masih, oke. Ya teman-teman,
Ya, terima kasih sudah mau hadir di podcast yang hari ini, sudah berbagi dengan kita bagaimana kendala dan tips-tipsnya ya dari Eza. Dan untuk perhatian kita bersama bahwa setiap kendala itu pasti ada solusinya. Terima kasih Eza. Ya, sudah. Terima kasih Sama-sama. teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kita pada siang hari ini. Itu dari Ustazah Adin dan Eza. Kita salam bareng-bareng ya. Iya. Oke. Terakhir dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.